Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Petualang Pasuruan. Kali ini sangat spesial teman-teman, karena saya bersama Pak Indra. Beliau adalah peneliti dan ilmuwan yang juga sebagai pengamat alam, terutama yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, saksikan dan ikuti obrolan seru kami karena saya yakin ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi penggiat alam bebas. Aku ingin segera bertemu dengan wajahmu pagi, untuk ku canda dan ku ciummu. Di situ ku damba cintamu. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya sekarang berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos pendakian Gunung Lawu. Dan ini saya bersama Pak Indra, beliau seorang peneliti, penjelajah dan juga pemerhati alam ini. Ini Pak Indra, selamat datang di channel kami. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Ya, ceritakan tentang pengalaman jenengan beraktivitas di alam bebas, Pak. Ya, pengalaman beraktivitas di alam bebas, yaitu dimulai sejak kecil ya. Sejak kecil, kenapa sejak kecil? Karena rumah kampung saya di Sumatera sana itu kan banyak gunung, banyak bukit. Dan pada saat itu kan permainan kan tidak seperti sekarang. Jadi main-main kita tuh di bukit gitu loh. Kita masak-masak di bukit sampai akhirnya ke gunung. Nah, di gunung tuh kan banyak yang bisa kita lihat gitu loh, perilaku orang dan segala macam. Berawal memang ya ingin ke puncak gitu ya, tapi terus lama-lama jadi memperhatikan kehidupan hewan gitu ya, kehidupan tumbuh-tumbuhan juga gitu ya. Jadi perhatian juga. Kenapa demikian? Karena pada saat itu pengobatan itu kan masih banyak orang menggunakan dukun gitu ya. Termasuk di tempat Bapak itu ya, Pak? Iya, zaman-zaman tahun-tahun 80 itu gitu loh. Karena saat itu kan ya mantri paling ada rumah sakit, orang takut disuntik tuh. Oh, dulu. Jadi pakai dukun gitu loh, pakai dukun. Nah, dukun tuh pakai tumbuh-tumbuhan. Jadi pengen tahu tuh tumbuh-tumbuhan yang saya lewatin selama naik gunung tuh apa juga jadi obat gitu loh. Jadi seperti itu sih awal mulanya gitu loh. Ya akhirnya kesenangan tuh terus berlanjut sampai sekarang gitu loh. Sampai terus sekolah juga jadi pengen tahu tentang tumbuh-tumbuhan lebih dalam gitu. Dan ini menarik sekali teman-teman ya tentang apa yang diceritakan Pak Indra. Dan kalau sekarang Pak, ini Pak, di zaman sekarang apakah bisa Pak atau boleh tumbuh-tumbuhan itu langsung digunakan untuk obat-obatan sekarang Pak gitu? Oh ya, terima kasih. Menarik ya pertanyaannya gitu loh. Jadi memang zaman dahulu kita pakai apa adanya gitu ya. Itu kan tidak banyak orang yang bisa berobat. Maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita harus menunggu tumbuh-tumbuhan yang akan dijadikan obat oleh dukun tersebut gitu ya, atau ahli obat di kampung lah gitu ya. Sehingga terus jadi pertanyaan berikutnya, ini sampai kapan seperti ini gitu loh. Dan orang pengen tahu itu tumbuh-tumbuhan yang diambil tuh apa gitu loh, ya kan? Ya akhirnya tuh dicoba diteliti. Jadi orang jadi pengen tahu gitu. Misalnya daun pule, tahu nggak? Pule. Siapa itu Pak? Daun pule. Pule itu rasanya pahit. Itu kalau diambil kulitnya itu kalau kita tarik itu langsung patah gitu loh. Oh, seperti mimba itu ya Pak ya mungkin. Apa bahasa Jawanya? Pule, bale juga itu bahasa apa? Nah, itu kan dipakai untuk obat diabetes. Ya, oleh dukun pada saat itu. Itu rasanya pahit banget loh. Dan memang gini loh, ternyata pohon-pohonan, apakah kulitnya, apakah batangnya yang berasa pahit itu banyak, kemudian dia bisa jadi obat loh. Iya. Jadi kalau kita pergi ke hutan gitu misalnya gitu ya. Tapi jangan asal coba. Gini, kadang-kadang kalau sampai itu ada racun kan berbahaya juga, atau gatal bahaya. Benar, ya. Tapi pada umumnya orang seperti itu gitu loh. Jadi coba pergi dilihat-lihat pule lah contoh. Itu pule itu kalau kita ambil kulitnya itu pahit banget loh. Nah, itu oleh dukun tuh direbus dan bisa ya mengurangi, mungkin ada yang menyembuhkan juga penyakit diabetes itu gitu loh. Nah gitu juga hal-hal yang lain gitu ya bisa kita ambil dari
akarnya kadang-kala ya, atau dari daunnya gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya, misalnya yang kita lihat kalau kita belajar pada binatang ya. Ya kan kita tahu bahwa alam itu alam terkembang jadi guru, itu bahasa Minangnya seperti itu. Artinya alam itu guru yang paling baik gitu loh. The nature is the good teacher gitu loh. Ya. Jadi kita banyak belajar dalam tentang misalnya nih kalau hewan itu sakit, kadang kita lihat monyet segala macam, dia sering makan sesuatu untuk jadi obat, atau paling gampang mungkin susah kalau monyet, mungkin kita cerita kucing lah. Kucing ya. Ya. Kucing kan kalau pagi-pagi kalau kita lihat dia udah mulai nggak enak gitu ya, kita lihat bisa kita rasa tuh dari hidung, kalau hidungnya itu udah panas. Ya biasa dia besok-besok tuh cari rumput-rumputan. Dan itu kan nggak asal toh. Iya. Pasti dia pilih rumput-rumput itu gitu loh. Nanti kan kita bisa belajar dari situ. Oh, berarti yang dimakan kucing tadi itu bisa jadi obat gitu loh. Kalau di hewan bisa jadi obat, di manusia juga bisa. Emang seperti itu, Pak? Bisa gitu loh. Karena apa? Ya kan manusia, hewan secara anatomi kan sama ya, sama-sama punya aja, sama-sama bernapas, sama-sama butuh oksigen, sama-sama punya paru-paru, sama gitu loh. Beda cuma yang satu punya akal, yang satu enggak, kan itu aja. Yang satu pakai insting, yang satu pakai otak kan gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai pelajaran orang zaman dahulu seperti itu. Maka sejak zaman Mesir kuno, apalagi Cina tuh. Cina tuh yang sejarah obat-obatannya ribuan tahun loh. Dan sampai sekarang masih toh. Pakai ramuan-ramuan sinsil, maka masih dari tumbuhan-tumbuhan semua itu. Ramuan apa. Itu kan semua belajar dari situ gitu loh. Oh, begitu ya. Jadi nah sekarang orang pengen tahu lebih dalam gitu. Lah itu kalau tumbuh-tumbuhan itu isinya apa? Ya kalau dia jadi obat mesti ada sesuatu loh di dalam itu gitu loh. Ya sesuatu itu diteliti orang. Dan ternyata apa tumbuh-tumbuhan yang kita lihat katanya sama-sama pohon gitu misalnya gitu ya. Itu mereka juga ada pembagian keluarganya gitu loh. Iya. Ya. Seperti family genus seperti itu ya, Pak? Ya. Ya. Dan setiap family itu ada yang masih kuno gaya berpikirnya kalau manusia, ada yang udah canggih. Nah, tumbuh-tumbuhan yang masih kuno atau level apa ya generasinya itu masih kuno, ya dia simple di sini maksudnya alat untuk membuat sesuatu di tumbuh-tumbuhan itu kan sebenarnya bukan alat ya enzim atau apalah, mesin ya, katakanlah mesin. Mesinnya itu sederhana. Nah kalau mesinnya itu sederhana, ya pasti yang dibuat oleh dia sederhana. Dan ada juga tumbuh-tumbuhan yang canggih gitu loh. Iya. Jadi tumbuhan juga berevolusi loh. Ya kan kalau zaman dahulu mungkin gede-gede. Ya. Tumbuh-tumbuhan sekarang kan tiba-tiba ada yang kecil, ya kan? Ada tumbuh-tumbuhan yang udah punah, ada yang tidak. Sama seperti manusia juga. Dulu manusia pendek-pendek, sekarang tinggi-tinggi. Tergantung pada lingkungan kan? Benar. Jadi tumbuhan juga tergantung pada lingkungan. Tumbuhan yang sama loh. Apa misalnya? Jahe. Kira-kira menurut Mas Andi ini, jahe yang tumbuh di Jawa Timur sama nggak isinya dengan jahe yang tumbuh di Aceh atau jahe yang tumbuh di Irian? Sama-sama jahe. Sama-sama. Spesies yang sama. Sama, Pak. Sama ya? Sama. Jawabannya tidak. Loh, kenapa gitu, Pak? Nah, jadi gini, sama. Orang Eropa dibandingkan dengan orang Indonesia tinggi mana? Tinggi orang Eropa dong. Tinggi Eropa ya. Makanannya, tapi dia sama-sama manusia ya? Ya sama-sama manusia. Ya. Makanannya sama nggak? Tentunya tidak, Pak, karena perbedaan penghasilan pertanian dan lain sebagainya mungkin ya. Kira-kira makanan tumbuhan yang jahe di Aceh sama nggak dengan yang di Irian? Iya. Pasti tanahnya beda. Beda, ya. Pasti unsur haranya beda. Oh iya. Durian ditanam di Jawa Timur, sama tanam misalnya Tengah, akan berbeda. Mungkin rasanya berbeda. Berbeda juga. Kenapa? Karena tanah. Makanya kalau kita berkebun kan sekarang tanahnya dulu yang dibenerin. Jahe juga gitu. Jadi jahe yang ditanam dari ujung ke ujung Indonesia itu akan berbeda isinya gitu loh. Karena makanannya beda. Iya. Bedanya mungkin sama-sama makan nasi, tapi di sana mungkin nasinya dikit, ikannya banyak. Di tempat lain mungkin nasi yang banyak, ikannya dikit. Benar. Akibatnya apa? Jahe yang dihasilkan tuh beda kandungannya gitu loh. Seperti itu. Nah, itu dilihat gitu loh. Jadi tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, selain daripada itu tumbuh-tumbuhan juga yang mesinnya canggih tadi itu kalau yang mesinnya sederhana dia hanya menghasilkan 1
satu obat misalnya gitu ya, Iya. atau satu produk lah gitu ya, tebu misalnya, hasilnya apa? Ya gula toh. Gula Pak. Sederhana banget deh gitu loh. Tapi coba kalau kita lihat misalnya kelapa, saya nggak ngomong kelapa lebih tinggi ya. Kelapa itu kan macam-macam. Dia bisa memproduksi daging yang isinya karbohidrat, sekaligus memproduksi airnya yang isinya gula, sekaligus memproduksi kulitnya itu yang isinya mungkin pektin, itulah senyawa kayak gitu. Beda kan? Kalau tebukannya ya gula toh. Nah, tumbuhan juga demikian. Nah, tumbuh-tumbuhan itu makanya tadi seperti kita katakan, kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, kalau saya melihatnya sekarang, saya tidak melihat tumbuh-tumbuhan yang tinggi panjang, tapi kita sebagai peneliti melihatnya itu ini canggih nih. Kalau itu masih sederhana gitu, jadi itu kita kelompokkan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang canggih dikelompokkan menjadi satu. Nah, itu biasanya kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Daunnya kita lihat, pohonnya kita lihat, mungkin akarnya bisa kita, itu akan membedakan semuanya gitu loh. Jadi tumbuh-tumbuhan juga, jadi ada tumbuhan yang jenius, ada yang sederhana gitu loh. Kayak seperti orang. Seperti orang gitu ya Pak ya. Mungkin kalau pengen bertanya lebih lanjut, kenapanya mungkin gitu ya. Iya. Nah, ya itu karena dia berevolusi ternyata gitu loh. Jadi bukan hanya manusia yang berevolusi, tumbuh-tumbuhan juga. Evolusi itu apa ya? Ya perubahan ya yang terjadi di dalam sistem pertumbuhannya itu tadi ya Pak. Nah, itu kan jadi pelajaran menarik bagi manusia. Iya. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan dia bisa menghasilkan gula misalnya, ya kita bisa pelajari mesinnya apa. Mesin tumbuh-tumbuhannya bisa kita pelajari. Mesin di tumbuh-tumbuhan itu namanya enzim. Ya, enzim itu protein lah kayak proteinnya. Enzim. Apa itu sama dengan tubuh kita juga? Sama. Pak? Sama. Cara kerjanya juga sama dengan tubuh kita. Sama. Kalau kita udah cerita senyawa kimia kan ada bentuknya, dan cara kerjanya sama. Seperti itu loh. Jadi kita bisa bagi-bagi tumbuhan itu berdasarkan tingkat evolusinya gitu. Evolusinya Pak. Yang tadi bisa kita bagi berdasarkan klasifikasinya, spesies, berdasarkan runusnya gitu. Contoh misalnya tumbuh-tumbuhan jenis nangka misalnya. Nangka itu saya lupa bahasa Latinnya gitu ya. Itu nangka itu macam-macam. Ada yang nangka dimakan. Ada ya. Ada yang nangka sayur ya Pak. Hutan ya. Dengan cempeda. Itu kan nangka juga. Dan mungkin juga yang kayak yang buah seperti nangka itu kan banyak tuh. Banyak ya. Kayak seperti sukun itu juga jenis nangka ya. Kalau nggak salah itu namanya Artocarpus gitu. Artocarpus. Ya. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau itu saya udah lupa itu. Itu ternyata dari keragaman mereka banyak yang bisa mengeluarkan atau menghasilkan obat-obatan buat kanker. Jadi orang banyak belajar dari keluarga cempeda ini gitu loh. Sampai ada satu profesor yang hanya meneliti cempeda tok. Dan banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang bisa jadi obat di situ gitu loh. Berarti di dalam kandungan nangka tadi itu banyak obat-obat yang mungkin berpotensi untuk menyembuhkan penyakit kanker, Pak. Iya. Apakah itu langsung dimakan begitu saja atau melalui proses-proses yang rumit atau bagaimana? Nah, itu dia, ya kan? Kan banyak banget tuh. Nah, kalau dibuat kan susah. Susah juga, Pak. Nah, dicari kira-kira yang paling banyak tuh apa gitu loh. Katakan 1, 2, 3 sampai 10. Dari 10 itu mungkin yang gede-gedenya ada 3. Kan tidak semuanya banyak toh. Yang ini mungkin komposisinya 50%, ini 30%, ini 10%, mungkin ini 0,3%, 1%. Ya orang lihat yang gede-gede tuh. Nah, yang besar-besar ini kan ada bentuknya tuh. Coba dibuat di lab. Terus apakah langsung dimakan manusia? Enggak. Cobakan dulu ke tikus. Kenapa tikus? Karena tikus ya masih boleh lah sampai saat ini kita jadikan sebagai hewan coba. Nah, kenapa harus pakai tikus? Kenapa harus lihat di tikus? Pertama kan yang kita lihat obat katakanlah bagus gitu ya. Tapi efek sampingnya kan harus kita pikirkan. Kita sembuh dari kanker, tiba-tiba jantung kita rusak. Ya sama aja toh. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita cobakan ke tikus, misalnya nih, tikus katakan buat diabetes. Tikus itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang itu bisa dibuat diabetes. Tikus itu loh. Nah, caranya kita tahu seperti apa tikus sudah diabetes ya. Ambilnya darahnya, cek gulanya tinggi apa enggak. Tapi sebelumnya dikasih makan gula atau bagaimana? Iya, ya gitu kasarnya ya, gitulah. Gitu ya. Kita kasih makan gula yang banyak. Gitu ya, sampai dia diabetes. Dan bisa juga biasanya kita pakai senyawa-senyawa tertentu sehingga jadi diabetes itu kan
kalau pankreasnya itu rusak sehingga dia tidak bisa menghasilkan insulin yang berhubungan dengan diabetes. Nah, jadi ada satu obat kimia yang bisa merusak pankreasnya itu. Sehingga akibat pankreasnya rusak, terus dia jadi diabetes. Ya kan? Nah, itu kalau udah jadi tikus itu baru kita kasih obat yang tadi itu. Yang sudah kita formulasi tadi itu loh. Tadi ya, Pak ya. Sembuh toh? Ya bagus. Selesai? Tidak. Oh, masih belum selesai di situ, Pak ya? Ya, loh terus kalau dia bisa sembuh, masalah nggak dengan organ-organ yang lain? Diabetesnya sembuh, gitu ya. Diabetesnya sembuh, lah terus jantungnya rusak, Pi. Lah terus makanya dengan menggunakan tikus, setelah semua itu selesai kan kita bisa buka tikus, bisa kita lihat jantungnya masih normal atau enggak. Itu ahli patologi, dokter patologi atau dokter hewan yang ngerti itu gitu loh. Oh, jantungnya membesar, ya kardiomegali istilahnya dokternya, atau hatinya membesar ya kan, hepatomegali misalnya, atau tiba-tiba di hatinya itu ada bulir-bulir kayak apa sih namanya, pokoknya kalau kita coba perhatiin ya, kalau suka ikut korban gitu ya, kan suka hatinya diperiksa. Oh bener Pak. Ambil dikit-dikit, tiba-tiba dalam hati kayak ada gerunjal-gerunjal tuh, nah berarti kan sakit itu. Sakit. Ya. Hati yang benar itu kan bagus dalam artian. Bagus ya, mulus gitu ya. Kan, ya kan. Nah kadang-kadang ada memutih dia, ya, atau Pak. kayak ada bercak-bercak. Ya. Nah itu berarti kan rusak. Nah dengan obat yang tadi itu kita bisa buka, kita lihat itu ada nggak bercak-bercaknya seperti itu gitu. Oh begitu ya Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Ini sebagai saya penggiat alam bebas ini Pak ya, yang mungkin sering di gunung, sering di hutan Pak ya. Seperti apa sih ciri-ciri tumbuhan obat yang ada di alam liar itu seperti apa Pak? Kalau menurut jenengan Pak? Ya, pertanyaan menarik. Dulu saya sempat menggeluti bidang ini pada saat saya sekolah dulu gitu. Itu namanya fitokimia namanya. Fitokimia. Fitokimia itu, kimia itu adalah kimia isinya, fito itu ya tumbuh-tumbuhan lah gitu ya. Jadi secara pakemnya itu nggak bisa dipastikan, tapi umumnya ada gitu loh. Kita bisa lihat secara umum. Itu biasanya kalau tumbuh-tumbuhan yang daunnya pahit atau kulitnya pahit, itu cenderung bisa jadi obat gitu loh. Pokoknya yang pahit ya Pak, yang pahit ya. Iya, kita nggak tahu obat apa, tapi relatif gitu, rata-rata obat-obatan itu kan pahit. Memang aslinya pahit. Jadi ada di dalam itu kandungan kimia yang rasa pahit itu gitu ya. Nggak apa-apa sedikit melenceng, nanti tinggal di googling aja. Ada yang disebut dengan alkaloid, ada namanya triterpenoid, ada namanya saponin. Itu yang alkaloid, triterpenoid itu pahit loh. Dan itu banyak bentuk kimia seperti alkohol itu banyak dijadikan sebagai obat sekarang, termasuk obat kanker itu. Nah itu yang pertama itu. Terus yang kedua biasanya itu kalau kita ambil kulitnya itu kan ada kulit kita bisa ngelupas sampai ke bawah. Ya, ke bawah. Nah kalau umumnya yang banyak triterpen atau alkaloid tadi itu kalau kita tarik itu patah. Oh begitu ya Pak. Jadi mudah rapuh gitu ya Pak. Ya. Patah dia gitu loh. Patah ya Pak. Hal seperti itu. Dan terus itu secara umum, dan bisa juga kita lihat ya dari hewan tadi itu. Perilaku hewan itu gitu, itu juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran gitu loh. Kalau hewan tadi kita contohkan kan kucing. Ya mungkin apa yang dimakan kucing itu kalau kita lihat isinya mungkin itu obat gitu loh. Ya kalau kucing kan sering kita lihat dia tiba-tiba muntah gitu ya kalau habis makan rumput itu tuh. Seperti itu. Jadi ciri-ciri yang lain. Dan biasanya kita juga orang-orang kimia ya, dia bawa semacam kit. Ya, kit itu semacam bahan-bahan kimia yang kalau dicampurkan dengan tumbuhan yang sudah kita ekstrak gitu ya, itu dia akan memperlihatkan warna yang berbeda. Setiap warna itu akan mencirikan itu alkaloid kah, itu triterpen gitu ya, menarik sekali kalau itu ya. Jadi dia bawa kotak kecil gitu, nanti dia bawa alat penggerus. Itu biasanya ke hutan ambil sedikit lah supaya tidak merusak pohon. Nanti itu digerus, terus nanti dicampur sama etanol atau apalah, pakai bir juga boleh, pokoknya asal ada alkoholnya gitu loh. Ya mungkin bir terlalu jauh yang ada alkohol lah gitu ya. Nanti diambil tuh cairan alkohol itu, udah kita tetesin dengan zat tadi itu. Oh tiba-tiba warnanya merah misal. Wah ini kandungan alkoholnya tinggi. Oh begitu. Tapi alkohol banyak loh. Atau triterpennya tinggi gitu loh. Nanti baru dibawa ke lab. Nah itu baru kita seleksi, kan banyak pohon di hutan. Masa semua mau kita teliti? Iya Pak. Enggak toh. Ya udah yang kita tertarik aja. Nah baru diteliti.
diperiksa di situ gitu loh. Menarik sekali. Kayaknya kita perlu mencoba kolaborasi di hutan. Nah, Nanti saya boleh. ingin belajar banyak ini tentang jenengan ini tahu banyak tentang ilmu-ilmu seperti ini. Ini prosesnya gimana, Pak? Ini sangat menarik sekali loh ini, Pak. Iya. Baik. Gimana kalau kita minum dulu ya? Wah, boleh kita Nah, minum mungkin dulu. Ini sangat menarik kita sekali. lanjutkan berikutnya mungkin ya. Iya, Kita cut iya. dulu mungkin ya. Iya, Oke, boleh, oke, boleh, oke. boleh.